Kesetiaan Camelia mendampingi kekasihnya Amar Zoni tengah menjadi sorotan lantaran diduga terlibat saling serang dengan Irish Bella, mantan istri Amar Zoni di media sosial. Keduanya terlibat saling berbalas komentar. Dalam unggahan di media sosial, beredar komentar yang diduga ditulis Ibel dengan kalimat menyindir, lucunya sampai segitunya padahal banyak laki-laki di dunia. Kalimat Ibel diduga tengah menyindir Camelia yang merupakan kekasih Amar yang begitu mati-matian membela mantan suaminya, bahkan rela mengeluarkan uang Rp500.000 setiap kali menjenguk Amar. Merasa ada yang menyindir, Camelia pun diduga langsung merasa panas dan membalas dengan kalimat menohok. Tersebar balasan yang diduga dari Camelia. Jangan sindir aku bukan pelakor, aku hanya jatuh cinta sama mantanmu. Bisa jadi Camelia merasa Ibel tak berhak mengusik hidupnya, apalagi dirinya tak pernah merebut Amar, namun yang pasti, ia sangat mencintai mantan suami Ibel. Tak ingin membuat situasi semakin panas, Camelia pun perlu meluruskan terkait isu dirinya saling serang di media sosial dengan Ibel. Camelia membantah jika dirinya terlibat saling sindir di media sosial, apalagi ia tak pernah mengenal sosok Ibel secara langsung. Dokter pernah nggak sih kemarin di sosmed sempat jawab-jawaban sama Irish Bella tentang Enggak, aku nggak pernah ada hubungan apa-apa. Yang dibilang, Enggak. Oke. Tidak ada, itu enggak ya? Tanya dia. bukan di sosmed Enggak ada. Aku kalau live itu jualan parfum dan nggak ada juga nyindir ke siapa. Bagi Camelia, cerita Ibel dan Amar hanyalah cerita masa lalu, dan saat ini cerita Amar hanyalah dirinya, wanita yang akan selalu setia mendampingi di saat Amar tengah terpuruk. Camelia juga ingin membuktikan pada dunia luar yang sempat meragukan cintanya pada Amar, jika ia mampu mengurus Amar dengan baik. Buktinya, penampilannya kini lebih fresh dan tampan dibandingkan sebelumnya. Benarkah Aditya Zoni, adik Amar, bersyukur dengan kehadiran Camelia di sisi kakaknya? Kita masa lalunya Bang Amar, ya udah, aku juga punya masa lalu, ya udah gitu loh kan. Dua orang ini berhak bagi. Pemirsa, setelah menjalani proses rehabilitasi selama kurun waktu 3 bulan, akhirnya mantan personil band Killing Me Inside, Onadio Leonardo alias Onat, keluar dari panti rehabilitasi dan bisa menghirup udara kebebasan. Saat keluar dan bertemu awak media, Onat dengan penampilan yang lebih cerah didampingi oleh istri tercinta, Baby Priscilia, merasa sangat bahagia dan terharu dengan kebebasannya. Happy banget akhirnya bisa pulang juga setelah 3 bulan di sini. Banyak pelajarannya, banyak gue yang harus gue bayar dengan banyak hal lah. happy banget ini aku sampai gemeteran. Kisah pahit yang bermula pada Oktober 2025 lalu membuat ayah dua anak ini harus mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Bahkan Onat harus mondar-mandir untuk berkonsultasi ke psikiater. Ada rasa penyesalan mendalam yang dirasakan Onat lantaran sempat berteman dengan barang haram. Banyak pelajaran gue ambil sih, bersyukur nomor 1. Gue olahraga, gue jauh lebih sehat. Gue juga banyak psikolog, maksudnya di sini nyediain semua yang gue butuh. Istri gue sorry banget jadi ikut-ikutan terlibat juga, sempet digosipin bla bla bla, gue minta maaf juga. Jadi kurang lebih gitu sih. Meski diterpa ujian, namun Onat patut bersyukur karena sang istri begitu setia menemani Onat. Baby yang saat itu baru sebulan melahirkan anak kedua harus menghadapi masa sulit ditinggal suami lantaran terjerumus narkoba dan menjalani rehab. Namun sesuai janjinya, dengan setia, Baby menemani masa-masa sulit Onat selama menjalani rehabilitasi. Gini, gue itu menikah dengan Onat, gue berjanji kepada Tuhan, gue berjanji kepada diri gue akan bersama selamanya, gue akan bersama dalam susah dan senang, dan itu yang gue pegang. Selama 3 bulan juga, Baby otomatis menjalani 2 peran sebagai ibu sekaligus ayah untuk anak-anaknya. Meski begitu, Baby tak pernah absen untuk menjenguk Onat selama di panti rehab. Melihat ketegaran sang istri dengan nada bergetar menahan tangis haru, Onat mengucapkan terima kasih karena Baby tak meninggalkan dirinya yang saat itu berada dalam situasi terpuruk. Kadang kan kalau misalnya orang kena masalah kan ditinggal ya. Enggak lah, masa ditinggalin? Berbulan-bulan menjalani masa rehabilitasi juga membuat Onat jauh dari buah hati dan juga sahabat. Rencananya pasca bebas, Onat akan langsung bertemu dengan sahabatnya Habib Jafar. Namun benarkah kini Onat mulai membatasi pergaulan dan akan meninggalkan circle lamanya? Banget, akhirnya gue penting memilah-milah mana temen yang baik. Seperti Habib baik. Lo kok ketahuan?
Kasus narkoba yang menimpanya membuat Onat harus merugi secara finansial. Mulai dari kontrak kerja yang diputus, puluhan endorsement pun terpaksa harus di-cancel. Lantas benarkah Onat nyaris bangkrut karena kasus narkobanya? Apa rencana Onat setelah pulang dari rehabilitasi? Kayaknya gue mau ke rumahnya Habib Jafar dulu. Udah pasti. Terus gue nomor satu gue sama anak gue dulu. Gue pulang ke rumah dulu. Baru gue mungkin nelfon orang tua gue yang pasti kecewa banget.